Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan diri dulu ya. Nama dan ada dua rekan saya yang bernama Yusfa dan juga Yana. Kami di sini akan menjelaskan tentang motivasi belajar, efikasi, dan regulasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Apa sih pengertian dari motivasi itu sendiri? Motivasi itu berasal dari kata Latin yang artinya mover. Mover itu apa sih? Mover itu daya penggerak atau dorongan. Jadi pengertian motivasi telah dikemukakan banyak ahli dari berbagai sudut pandang masing-masing, tetapi maknanya sama, sebagai pendorong untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi ada beberapa ahli yang mengatakan, salah satunya itu Huit itu mengatakan bahwa motivasi adalah suatu kondisi atau status internal, kadang-kadang diartikan sebagai kebutuhan, keinginan, atau hasrat yang mengarahkan perilaku seseorang untuk aktif bertindak dalam rangka mencapai suatu tujuan. Terus juga ada yang kedua nih, ilmuwan namanya Tursan Hakim mengemukakan bahwa pengertian motivasi itu sendiri adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi sendiri itu adalah sebagai kekuatan seseorang yang dapat menimbulkan kemauan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang apapun yang dia inginkan melalui pikirannya. Selanjutnya ada jenis motivasi. Menurut Muhyiddin Syah, motivasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari pengaruh luar diri sendiri yang timbul karena adanya paksaan, ajaran, ataupun dorongan dari lingkungan sekitar, sehingga diri kita termotivasi dengan ajaran guru atau teman tersebut. Berarti bukan karena sifatnya ajakan dari luar sehingga membuat motivasi ini tidak baik dalam pendidikan. Memotivasi sebagai dasar pergerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang kedua, memotivasi intrinsik lebih utama daripada ekstrinsik. Yang ketiga, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Yang keempat, motivasi yang berhubung erat dengan kebutuhan belajar. Dan yang kelima, motivasi dapat menumpuk optimisme dalam belajar. Selanjutnya ada fungsi motivasi. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Yang kedua, menuntun ke arah perbuatan. Dan yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Bentuk motivasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, memberi angka. Yang kedua, saingan atau kompetisi. Yang ketiga, minat. Dan yang terakhir, mengetahui hasil. Pengertian efikasi diri. Efikasi diri akademik adalah keyakinan siswa untuk melakukan suatu usaha untuk agar dapat menghasilkan maksimal di bidang akademiknya. Siswa yang memiliki sifat ini biasanya diri rendah biasanya ada standar nilai yang harus dipenuhi jika ingin lulus ujian. Fungsi efikasi diri akademik. Fungsi lain diungkapkan oleh Bandura pada tahun 1994 sampai dengan 1998, yaitu yang pertama, presentasi akan meningkat jika seorang memiliki efikasi diri yang tinggi. Yang kedua, bagi mereka yang seperti ini, tugas merupakan suatu hal tantangan yang harus mereka kerjakan dan hadapi, bukan sebuah ancaman yang dihindari. Yang ketiga, di sini mereka mengatur diri sendiri untuk menantang dan mewujudkan tujuan mereka. Yang keempat, di sini mereka mempertahankan dan meningkatkan usaha mereka untuk menghadapi kegagalan. Yang kelima, mereka sangat cepat memulihkan semangat ketika sudah mengalami kegagalan. Dan yang keenam, di sini dapat mengontrol dirinya sendiri untuk menghasilkan prestasi belajar dengan baik. Selanjutnya, di sini ada prinsip desain untuk memfasilitasi regulasi diri dalam belajar.
Terdapat beberapa prinsip desain yang dapat disajikan untuk memfasilitasi regulasi diri dalam belajar. Antara lainnya yaitu pertama, karakteristik tugas, yang kedua, struktur evaluasi dan penghargaan, yang ketiga, bantuan instruksional, dan yang keempat,